Dalam sejarah agama Samawi, terdapat kisah agung yang menjadi simbol ketundukan total kepada kehendak Tuhan, yaitu peristiwa pengorbanan seorang anak oleh ayahnya atas perintah Allah. Dalam Islam, kisah ini dikenal dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Sementara dalam versi Taurat dan Alkitab versi Kristen dan Yahudi, anak yang dimaksud adalah Ishak. Perbedaan ini telah menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas oleh para ulama, ahli tafsir, sejarawan, dan para pemikir lintas agama, sebab di dalamnya terdapat perbedaan mendasar dalam hal identitas anak yang diperintahkan untuk dikorbankan, serta pesan spiritual dan sejarah yang menyertainya. Dalam Al-Quran, kisah pengorbanan ini termaktub dengan indah dalam surah As-Saffat ayat 99 hingga 113. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dalam ayat tersebut, nama anak itu tidak disebutkan secara langsung, tetapi konteks ayat dan keterangan para ulama tafsir menjelaskan bahwa anak itu adalah Ismail. Allah berfirman bahwa setelah Ibrahim dan putranya berdua tunduk kepada perintah Allah, dan Ibrahim meletakkan anaknya di atas pelipisnya untuk disembelih, maka Allah menggantikan anak tersebut dengan seekor sembelihan besar. Setelah peristiwa itu, Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishak. Berdasarkan urutan ayat ini, para ulama Islam menyimpulkan bahwa anak yang akan disembelih bukanlah Ishak, melainkan Ismail, sebab Ishak baru disebutkan setelah peristiwa penyembelihan itu selesai. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mayoritas ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa anak yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail. Ia menukil pendapat ini dari sahabat besar seperti Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan ulama besar lainnya. Menurut mereka, perintah penyembelihan ini terjadi sebelum kelahiran Ishak. Ismail adalah anak pertama Nabi Ibrahim yang lahir dari Hajar, sedangkan Ishak lahir dari Sarah di masa yang lebih tua. Karena itu, ketika perintah penyembelihan datang, satu-satunya anak yang dimiliki Ibrahim adalah Ismail. Maka, secara kronologis dan logis, tidak mungkin anak yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, karena Ishak belum lahir pada saat itu. Para ulama juga menjelaskan bahwa Ismail adalah anak yang pertama kali tinggal di Mekah bersama ibunya Hajar. Dari keturunan Ismail inilah kemudian lahir bangsa Arab Adnaniyin, dan dari garis keturunan itu pula lahir Nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kisah penyembelihan Ismail memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan umat Islam, sebab menjadi simbol ketaatan, keikhlasan, dan hubungan antara Ibrahim, Ismail, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan jika dalam perayaan Idul Adha, umat Islam memperingati peristiwa ini dengan berkurban sebagai bentuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketaatan Ismail. Berbeda dengan pandangan Islam, dalam versi Taurat yang menjadi dasar keyakinan Yahudi dan Kristen, disebutkan bahwa anak yang diperintahkan untuk dikorbankan adalah Ishak. Dalam kitab Kejadian pasal 22, disebutkan bahwa Allah menguji Abraham dengan memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, di Gunung Moria. Disinilah muncul perbedaan besar dalam penafsiran, sebab dalam teks tersebut disebut anak tunggal, sedangkan pada kenyataannya Ismail lebih dahulu lahir dibandingkan Ishak. Para ulama Islam menjelaskan bahwa istilah anak tunggal di sana adalah bentuk perubahan teks atau tahrif dalam kitab terdahulu, karena pada saat itu Ishak bukan anak tunggal. Sebaliknya, dalam konteks kehidupan Ibrahim, Ismail adalah anak tunggal ketika perintah itu turun. Hal ini semakin memperkuat pendapat bahwa anak yang dimaksud sebenarnya adalah Ismail. Beberapa ulama juga menyoroti alasan teologis
mengapa dalam versi Yahudi dan Kristen yang disebut adalah Ishak. Mereka berpendapat bahwa kaum Bani Israel ingin menjadikan keturunan mereka sebagai pewaris perjanjian Allah yang utama. Dengan menempatkan Ishak sebagai anak kurban, mereka menegaskan bahwa garis keturunan yang diberkahi adalah keturunan Ishak, yaitu bangsa Israel. Sedangkan Islam menjelaskan bahwa Allah memberikan keberkahan kepada dua garis keturunan, yaitu Ishak dan Ismail. Namun kenabian terakhir ditetapkan melalui jalur Ismail. Maka, perbedaan pandangan ini bukan hanya masalah nama, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan sejarah kenabian dan umat yang diwariskan dari masing-masing keturunan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika kita melihat redaksi ayat dalam surah As-Saffat, maka jelas bahwa yang disembelih adalah Ismail. Karena setelah peristiwa penyembelihan, Allah berfirman bahwa Dia memberikan kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Ishak belum lahir pada saat peristiwa itu. Sementara itu, Imam At-Tabari juga menegaskan bahwa tafsir yang paling sahih berdasarkan sanad dari para sahabat dan tabi'in adalah bahwa anak yang disembelih adalah Ismail. Ia menyebutkan bahwa perbedaan ini muncul karena adanya pengaruh riwayat dari ahli kitab yang masuk dalam sebagian tafsir di kalangan umat Islam pada masa awal, sehingga sebagian kecil ulama terdahulu ada yang menyebut Ishak. Namun pendapat itu tidak kuat jika dibandingkan dengan dalil Al-Quran dan riwayat syahih dari para sahabat. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Lalu ia menceritakan mimpinya kepada Ismail. Ismail yang masih muda menjawab dengan penuh ketundukan bahwa jika itu perintah Allah, maka ia siap melaksanakannya. Ini menggambarkan betapa besar keteguhan iman keduanya. Setelah keduanya menyerahkan diri kepada perintah Allah, Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing besar yang berasal dari surga. Dari peristiwa inilah kemudian umat Islam disyariatkan untuk berkurban setiap tahun pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk pengingat atas keikhlasan Ibrahim dan Ismail. Beberapa ulama modern seperti Syekh Ahmad Syakir dan Muhammad Abduh juga menegaskan bahwa Al-Quran memberikan kejelasan yang tidak dapat disangkal bahwa anak yang disembelih adalah Ismail. Mereka menilai bahwa penyebutan Ishak dalam sebagian tafsir yang lama lebih disebabkan oleh masuknya cerita dari Israiliyat, yaitu kisah-kisah dari sumber Yahudi dan Kristen yang tidak memiliki dasar kuat dalam Islam. Karena itu, mereka menyerukan agar umat Islam kembali berpegang kepada nas Al-Quran yang jelas dan riwayat sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dari sisi hikmah, para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini mengandung pelajaran mendalam tentang makna ketaatan dan ujian keimanan. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat berat, yaitu menyembelih anak yang sangat ia cintai. Namun, ia tidak ragu sedikit pun dalam menunaikan perintah itu. Begitu pula Ismail, yang menerima perintah itu dengan ikhlas dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Inilah puncak keimanan dan pengorbanan sejati yang menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada makhluk manapun, termasuk anak sendiri. Karena itulah Allah memuji keduanya dalam Al-Quran dan menjadikan peristiwa ini sebagai simbol pengorbanan dan ketakwaan bagi seluruh umat. Sementara dalam versi Kristen dan Yahudi, mereka menekankan peristiwa tersebut sebagai ujian iman Abraham terhadap Tuhan. Namun, Islam tidak hanya memandangnya sebagai ujian bagi Ibrahim, tetapi juga bagi Ismail, karena keduanya menunjukkan ketaatan mutlak. Maka, pengorbanan ini dalam Islam tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga historis dan teologis. Ia menjadi cerminan hubungan antara wahyu, ketaatan,
dan rahmat Allah yang menggantikan Ismail dengan sembelihan besar, serta menjadi sebab disyariatkannya ibadah kurban. Dengan demikian, menurut pandangan Islam yang dijelaskan oleh mayoritas ulama, anak yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Hal ini didukung oleh urutan kronologi dalam Al-Quran, keterangan para sahabat, serta logika sejarah yang kuat. Sedangkan versi yang menyebut Ishak dianggap sebagai bentuk perubahan dalam riwayat kitab sebelumnya yang dilakukan oleh Bani Israel untuk mengangkat kedudukan keturunan mereka sendiri. Namun, Islam mengakui bahwa baik Ismail maupun Ishak sama-sama nabi yang mulia dan mendapat keberkahan dari Allah. Hanya saja peristiwa pengorbanan itu khusus ditetapkan bagi Ismail. Maka kisah ini menjadi salah satu puncak keteladanan dalam sejarah iman manusia yang mengajarkan makna keikhlasan, kepasrahan, dan cinta kepada Allah di atas segala sesuatu. Setelah memahami bahwa dalam Islam yang dikurbankan adalah Ismail, banyak ulama juga menyoroti hikmah mendalam yang tersimpan di balik perbedaan versi ini. Mereka tidak hanya membahas siapa yang disembelih, tetapi juga menelusuri tujuan ilahi dari kisah ini dan bagaimana perbedaan penafsiran antara Islam dan tradisi Yahudi Kristen mencerminkan pandangan teologis masing-masing terhadap konsep wahyu, kenabian, dan janji Allah kepada keturunan Nabi Ibrahim. Para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Mu menegaskan bahwa penekanan Al-Quran terhadap keikhlasan Ibrahim dan Ismail menunjukkan bahwa inti kisah ini bukan sekadar tentang siapa yang disembelih, melainkan tentang ketundukan hati yang sempurna kepada perintah Allah. Dalam tafsirnya, Ar-Razi juga menguraikan bagaimana Al-Quran menempatkan kisah ini dalam konteks spiritual yang lebih tinggi, yakni sebagai bentuk penyerahan total dari seorang ayah dan anak kepada kehendak ilahi. Maka, penyebutan nama tidak dijadikan pusat perhatian, melainkan makna dan nilai pengorbanan itu sendiri. Namun demikian, urutan kisah dalam ayat yang menyebut kabar gembira kelahiran Ishak setelah peristiwa penyembelihan menjadi penegasan bahwa anak yang dikorbankan adalah Ismail. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menambahkan bahwa perbedaan versi antara umat terdahulu dan umat Islam juga merupakan bagian dari ujian terhadap kebenaran wahyu. Sebab, menurut beliau, jika Al-Quran menyebutkan sesuatu yang berbeda dari teks sebelumnya, maka itu bukan pertentangan, tetapi penjelasan yang meluruskan fakta yang telah diubah manusia. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan kembali kebenaran sejarah bahwa anak yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Asy-Syaukani menulis bahwa perubahan dalam kitab terdahulu seringkali dilakukan untuk menguatkan klaim tertentu dari suatu bangsa, terutama oleh Bani Israel, yang berusaha menghubungkan kehormatan kenabian dengan garis keturunan mereka sendiri. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama sejarah seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Khaldun yang menjelaskan bahwa perubahan dalam kisah penyembelihan berkaitan erat dengan identitas politik dan keagamaan bangsa Israel. Mereka menilai bahwa penyebutan Ishak sebagai anak yang dikurbankan adalah bagian dari narasi kebangsaan yang dibangun untuk mengukuhkan bahwa hanya keturunan Ishak yang mendapatkan janji Allah berupa tanah dan kenabian. Sedangkan Islam memandang bahwa janji Allah berlaku bagi seluruh keturunan Ibrahim yang beriman, termasuk keturunan Ismail yang kemudian melahirkan Nabi terakhir. Dengan demikian, Islam memandang Ibrahim sebagai bapak tauhid universal, bukan sekadar bapak satu bangsa atau satu ras. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwaul Bayan menyebut bahwa kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam memuliakan dua garis keturunan yang berbeda, namun tetap bersatu dalam tauhid. Ismail menjadi lambang ketaatan dan pengorbanan yang kemudian menjadi tonggak syariat kurban dan ibadah haji. Sementara Ishak menjadi simbol keberlanjutan wahyu dan ilmu kenabian yang diturunkan kepada Yakub
dan Bani Israel. Maka, Islam tidak menafikan kemuliaan Ishak, tetapi menegaskan bahwa ujian penyembelihan dialami oleh Ismail sebagai anak pertama dan satu-satunya pada masa itu. Sebagian mufasir seperti Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani juga membahas aspek bahasa dalam kisah ini. Ia menjelaskan bahwa istilah Ghulamin Halim dalam Al-Quran yang berarti anak yang sabar dan lembut digunakan untuk menyebut anak yang hendak disembelih, sedangkan istilah Ghulamin Alim atau anak yang berilmu digunakan ketika menyebut Ishak. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki sifat mulia, tetapi berbeda dalam konteks. Sifat sabar dan lembut lebih sesuai dengan Ismail yang diuji dengan pengorbanan, sedangkan sifat berilmu lebih cocok untuk Ishak yang menjadi pewaris ilmu kenabian. Perbedaan pemilihan kata ini menjadi salah satu bukti keindahan susunan Al-Quran yang tidak menyebutkan nama secara langsung, tetapi memberi petunjuk halus yang hanya dapat ditangkap oleh orang yang mendalam ilmunya. Selain itu, para ulama menilai bahwa pengorbanan Ismail memiliki hubungan erat dengan simbolisasi ibadah haji. Ismail dan ibunya Hajar adalah dua sosok yang jejaknya diabadikan dalam ibadah umat Islam di Makkah. Peristiwa pencarian air oleh Hajar antara Bukit Syafa dan Marwah menjadi dasar ritual sa'i, dan kisah penyembelihan Ismail menjadi dasar syariat berkurban. Maka, seluruh rangkaian ibadah haji sejatinya adalah peringatan terhadap keikhlasan keluarga Ibrahim. Hal ini tidak ditemukan dalam versi Taurat yang tidak mengaitkan peristiwa pengorbanan dengan ritual ibadah tertentu. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengisahkan peristiwa ini sebagai sejarah, tetapi menjadikannya bagian hidup dari ibadah yang terus dilaksanakan hingga hari kiamat. Para ulama juga menjelaskan bahwa kisah penyembelihan ini menunjukkan tingginya kedudukan mimpi para nabi. Sebab, perintah yang diterima Ibrahim datang melalui mimpi, dan para nabi memiliki keistimewaan bahwa mimpi mereka adalah wahyu yang benar. Ini membedakan mimpi nabi dengan mimpi manusia biasa. Ismail pun tidak ragu ketika mendengar bahwa ayahnya bermimpi diperintahkan untuk menyembelihnya, karena ia tahu mimpi seorang nabi adalah kebenaran. Inilah yang menjadikan kisah ini puncak dari keimanan dan keyakinan kepada Allah, tanpa sedikit pun keraguan terhadap perintahnya. Dalam konteks ini, para ulama juga menyinggung bahwa perbedaan antara versi Islam dan versi kitab terdahulu menjadi cerminan perbedaan konsep ketuhanan itu sendiri. Dalam Islam, Allah tidak menguji hambanya dengan maksud menyakiti, melainkan untuk meninggikan derajat mereka. Sementara dalam narasi kitab terdahulu, terkadang penggambaran tentang Tuhan memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak layak bagi keagungan ilahi. Maka Islam datang untuk meluruskan pandangan tersebut dan menegaskan bahwa setiap perintah Allah selalu mengandung hikmah yang penuh rahmat. Selain itu, sebagian ulama juga melihat adanya makna simbolik yang dalam. Ismail mewakili jiwa yang pasrah, sedangkan sembelihan besar yang menggantikannya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang taat. Allah tidak membutuhkan darah atau daging dari sembelihan itu, melainkan ketakwaan yang muncul dari hati. Karena itu, setiap kali umat Islam berkurban, hakikatnya mereka sedang memperbarui semangat keikhlasan yang diwariskan oleh Ibrahim dan Ismail. Sementara itu, versi Taurat yang menekankan Ishak sebagai anak kurban lebih berorientasi pada aspek genealogis dan warisan bangsa, bukan pada makna spiritual pengorbanan. Bila ditelusuri secara sejarah, sebagian besar ulama juga menunjukkan bahwa seandainya yang dikurbankan adalah Ishak, maka peristiwa itu seharusnya terjadi di tanah Kanaan, bukan di Makkah. Namun seluruh riwayat Islam menunjukkan bahwa tempat penyembelihan terjadi di lembah Makkah di dekat Mina, yaitu lokasi yang kini menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Ini memperkuat pandangan bahwa anak tersebut adalah Ismail, sebab hanya Ismail yang hidup dan besar di Makkah, sementara Ishak menetap di tanah Syam bersama ibunya Sarah.
Fakta geografis ini menjadi penjelasan rasional yang semakin meneguhkan pandangan Islam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menekankan bahwa kisah ini juga mengandung pelajaran tentang keseimbangan antara kasih sayang dan ketaatan. Nabi Ibrahim mencintai anaknya, namun cintanya kepada Allah lebih besar. Demikian pula Ismail mencintai ayahnya, namun ia lebih mencintai keridhaan Allah. Ketika keduanya telah menunjukkan ketaatan sempurna, Allah tidak menghendaki penyembelihan itu benar-benar terjadi, karena maksudnya bukan kematian, tetapi ketundukan hati. Inilah rahasia dari peristiwa agung tersebut yang menjadi lambang iman sejati. Pada akhirnya, meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran antara Islam dan tradisi lainnya, Islam menempatkan kisah ini sebagai tonggak keimanan dan lambang kesempurnaan tauhid. Para ulama menilai bahwa Allah sengaja tidak menyebut nama anak itu secara langsung dalam ayat pertama agar umat berpikir, meneliti, dan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Namun, melalui konteks ayat-ayat berikutnya dan penjelasan para sahabat, Allah memperlihatkan bahwa anak yang disembelih adalah Ismail, dan dari keturunan Ismail lah muncul umat terakhir yang membawa risalah penutup. Maka, perbedaan versi ini bukan sekadar persoalan sejarah, tetapi juga cerminan dari perjalanan kebenaran wahyu yang Allah jaga hingga akhir zaman. Perdebatan mengenai siapakah anak yang diperintahkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi diskursus teologis, tetapi juga menjadi bahan kajian mendalam dalam bidang sejarah wahyu, kebahasaan, dan pewarisan tradisi keagamaan. Banyak ulama mencoba memahami mengapa dalam kitab suci terdahulu disebutkan Ishak, sementara dalam Al-Quran arah kisahnya menunjuk kepada Ismail. Mereka menilai bahwa akar perbedaan ini berawal dari bagaimana umat sebelumnya menafsirkan posisi keturunan Ibrahim serta pengaruh politik dan sosial dalam penulisan naskah keagamaan mereka. Dalam pandangan Islam, wahyu yang diturunkan kepada para nabi bersifat murni dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, sejarah panjang penyebaran Taurat dan kitab-kitab Bani Israel menunjukkan adanya campur tangan manusia dalam penyalinan teks. Oleh sebab itu, muncul perubahan dan pergeseran makna di beberapa bagian, termasuk dalam kisah pengorbanan ini. Ulama seperti Imam Ibn Taimiyah dalam Al-Jawab Asy-Syahih menjelaskan bahwa Bani Israel memiliki kecenderungan untuk memonopoli kehormatan kenabian. Mereka menganggap bahwa hanya keturunan Ishak yang layak disebut sebagai bangsa pilihan. Karena itu, menurut beliau, mereka menisbatkan peristiwa penyembelihan kepada Ishak agar tampak bahwa ujian terbesar dari Allah terjadi dalam garis keturunan mereka sendiri. Namun, Al-Quran datang dengan membawa pencerahan baru. Ia mengembalikan kisah itu kepada akar yang benar, tanpa merendahkan salah satu keturunan Ibrahim. Allah menempatkan keduanya, Ismail dan Ishak, sebagai sosok nabi yang sama-sama mulia, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam sejarah kenabian. Ismail menjadi simbol ketaatan yang berkaitan dengan Makkah dan penyebaran ajaran tauhid di Jazirah Arab, sedangkan Ishak menjadi simbol ilmu dan kesinambungan wahyu di wilayah Syam. Maka, perbedaan ini bukanlah pertentangan, melainkan penegasan fungsi spiritual masing-masing. Sebagian ahli tafsir menilai bahwa kisah penyembelihan Ismail merupakan awal terbentuknya sistem pengorbanan yang kemudian menjadi ciri khas ajaran Ibrahimiyah. Sebelum peristiwa itu, bentuk ibadah yang berupa sembelihan telah dikenal, namun belum memiliki dimensi ketundukan spiritual yang sedalam ini. Setelah peristiwa penyembelihan Ismail, makna kurban berubah menjadi simbol kepasrahan total kepada kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam melanjutkan dan menyempurnakan makna ibadah yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang disebut oleh Al-Hakim dan Ats-Tsabari,
Dikisahkan bahwa setelah Allah menggantikan Ismail dengan sembelihan besar, malaikat Jibril datang membawa seekor kambing dari surga yang dahulu dikurbankan oleh Habil, anak Nabi Adam. Artinya, ibadah kurban memiliki akar yang sangat tua dalam sejarah manusia. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai isyarat bahwa sejak awal penciptaan manusia, Allah telah mengajarkan konsep pengorbanan dan ketakwaan. Namun, peristiwa di masa Ibrahim menjadikan nilai kurban itu sempurna karena dilakukan oleh dua insan yang sama-sama sadar dan ridha terhadap ujian tersebut. Ulama seperti Abu Hayyan Al-Andalusi menjelaskan bahwa dalam kisah ini terdapat hubungan yang sangat erat antara ujian, cinta, dan penghambaan. Nabi Ibrahim diuji pada titik paling peka dalam diri manusia, yaitu rasa kasih sayang terhadap anak. Namun, ia menempatkan cintanya kepada Allah di atas segalanya. Disinilah letak kebesaran ujian itu. Menurut Abu Hayyan, ujian ini bukan untuk membuktikan kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui, tetapi untuk menunjukkan kepada seluruh makhluk betapa tinggi derajat keikhlasan Ibrahim dan Ismail. Melalui peristiwa itu, manusia diajarkan bahwa hakikat cinta sejati adalah ketika cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada dunia. Dalam konteks sejarah, para sejarawan Muslim juga melihat bahwa narasi pengorbanan Ismail memiliki pengaruh besar dalam pembentukan identitas bangsa Arab. Mereka melihat Ismail sebagai sosok pelanjut risalah Tauhid di Makkah. Ia membantu ayahnya membangun Ka'bah, yang kemudian menjadi pusat ibadah umat manusia. Maka, ketika peristiwa penyembelihan dikaitkan dengan Ismail, hal itu bukan semata simbol pengorbanan, tetapi juga menandakan awal terbentuknya pusat Tauhid yang akan melahirkan risalah terakhir melalui keturunannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, dalam pandangan Yahudi, Ishak adalah figur yang melanjutkan garis keturunan yang menuju kepada Yakub dan 12 suku Israel. Dengan demikian, perbedaan versi ini juga berakar pada dua jalur kenabian yang sama-sama berasal dari Ibrahim, tetapi berkembang di wilayah dan zaman yang berbeda. Beberapa ulama menyoroti bagaimana Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang penuh makna dalam menggambarkan peristiwa itu. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Itu menunjukkan kelembutan luar biasa dari seorang ayah yang tetap menghormati anaknya walau sedang melaksanakan perintah ilahi. Anak itu menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban ini menjadi lambang kerelaan mutlak dan menyingkap sifat Ismail yang halim, yaitu lembut hati dan penuh kesabaran. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa kata halim tidak hanya berarti sabar, tetapi juga memiliki makna kebijaksanaan yang matang sejak muda, dan inilah sifat yang menonjol pada Ismail. Dalam penafsiran Sufi, kisah ini sering dipandang sebagai simbol perjuangan ruhani manusia. Ibrahim diibaratkan sebagai ruh yang taat, sedangkan Ismail mewakili nafsu yang tunduk kepada ruh. Penyembelihan Ismail dipahami sebagai metafora dari penyembelihan hawa nafsu demi mencapai derajat tertinggi dalam ketaatan. Dalam pandangan ini, sembelihan yang digantikan oleh hewan kurban menjadi lambang bahwa Allah tidak menginginkan darah dan daging, tetapi penyerahan diri yang sempurna. Maka, kisah ini bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga ajaran tentang tazkiyatun nafs, yakni penyucian jiwa dari segala bentuk keterikatan selain kepada Allah. Para ulama juga menegaskan bahwa perbedaan versi antara Islam dan kitab terdahulu seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pertentangan, tetapi sebagai cermin bahwa Islam datang sebagai pelurus dan penyempurna kisah para nabi. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan
bahwa semua nabi berasal dari sumber risalah yang sama dan tugas umat Nabi Muhammad adalah mengimani seluruh nabi tanpa membeda-bedakan mereka. Karena itu, umat Islam menghormati Ishak sebagaimana menghormati Ismail, namun tetap berpegang pada keterangan yang ditetapkan oleh wahyu terakhir sebagai penjelasan yang paling benar dan terjaga dari perubahan. Dari sisi hikmah yang lebih luas, kisah ini menunjukkan bahwa keberkahan sejati tidak terletak pada nasab, tetapi pada keimanan. Baik Ismail maupun Ishak mendapat keberkahan karena keduanya taat dan beriman, akan tetapi Allah memilih dari setiap garis keturunan itu jalur yang sesuai dengan hikmahnya. Dari Ishak lahir para nabi Bani Israel, dan dari Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Allah kepada Ibrahim terpenuhi secara sempurna dalam dua jalur tersebut. Kisah ini juga menjadi penanda bahwa agama yang benar adalah agama yang mengajarkan penyerahan total kepada Allah tanpa syarat. Itulah sebabnya istilah Islam sendiri bermakna ketundukan dan penyerahan diri. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah contoh nyata dari makna Islam yang sesungguhnya. Mereka tidak mempertanyakan perintah Allah, tetapi langsung melaksanakan dengan penuh keyakinan. Hal ini mengajarkan bahwa puncak iman bukanlah dalam banyaknya ibadah lahiriah, melainkan dalam kesiapan hati untuk tunduk tanpa syarat kepada kehendak-Nya.